jejak cahaya kelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tersembunyi di antara perbukitan hijau dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang pengusaha bernama Surya. Ia adalah sosok yang sukses di ibu kota. Hartanya melimpah, namun hatinya selalu merindukan ketenangan dan kedamaian suasana pedesaan. Suatu hari, Surya mendapat informasi tentang sebidang tanah kebun yang dijual di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Tergiur dengan harga yang relatif murah dan pemandangan alam yang memukau dalam foto-foto yang ia lihat, Surya memutuskan untuk membeli tanah tersebut tanpa meninjau lokasinya secara langsung. Ia berencana membangun sebuah villa peristirahatan di sana, tempat ia bisa melarikan diri dari rutinitas kota yang melelahkan. Setelah semua urusan administrasi selesai, Surya akhirnya berangkat ke desa itu. Perjalanan dari kota menuju desa memakan waktu yang cukup lama. Jalanan yang berkelok-kelok dan sebagian masih berupa tanah berbatu membuat mobilnya beberapa kali terperosok. Namun pemandangan di sepanjang jalan cukup menghibur. Hamparan sawah hijau yang luas, pepohonan rindang, dan udara segar yang menusuk hidung membuatnya merasa semakin antusias dengan keputusannya. Sesampainya di desa, Surya disambut oleh kepala desa, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah bernama Pak Karta. Pak Karta kemudian mengantarkan Surya menuju tanah kebun yang baru dibelinya. Letaknya agak jauh dari perkampungan, berada di lereng sebuah bukit kecil. Dari kejauhan, tanah kebun itu tampak terbengkalai. Semak belukar tumbuh liar di beberapa bagian, dan bangunan gubuk tua yang reyot berdiri di tengahnya. "Begini keadaannya, Pak Surya," kata Pak Karta sambil menunjuk ke arah kebun. Sudah lama tidak diurus pemiliknya yang dulu. Surya sedikit terkejut melihat kondisi kebun yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Namun, ia berusaha tetap berpikir positif. "Tidak masalah, Pak Karta," jawab Surya sambil tersenyum. "Justru ini tantangan bagi saya untuk membangunnya menjadi tempat yang indah." Setelah Pak Karta pamit, Surya berjalan-jalan mengelilingi kebun. Udara di sana terasa sejuk dan tenang. Pepohonan besar yang tumbuh di sekelilingnya memberikan kesan teduh dan damai. Namun, ada satu hal yang sedikit mengganggu pikirannya. Ia merasa ada semacam aura aneh yang menyelimuti tempat itu, seperti ada energi tak kasat mata yang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan fokus pada rencana pembangunan vilanya. Keesokan harinya, Surya mulai membersihkan lahan kebun. Ia memanggil beberapa pekerja dari desa untuk membantunya menebangi semak belukar dan merobohkan gubuk tua. Proses pembersihan berjalan cukup lancar, meskipun para pekerja beberapa kali mengeluhkan rasa tidak nyaman dan hawa dingin yang tiba-tiba terasa di sekitar mereka. Padahal matahari bersinar cukup terik. Surya berusaha menenangkan mereka dan menganggap keluhan itu hanya karena mereka belum terbiasa bekerja di tempat yang agak terpencil. Suatu sore, ketika pekerjaan pembersihan hampir selesai, terjadi sebuah insiden kecil yang cukup membuat Surya kesal. Salah seorang pekerja, seorang pemuda bernama Jono, tanpa sengaja merusak sebuah pohon besar yang menurut cerita warga desa sudah sangat tua dan dianggap keramat. Pohon itu tumbang dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Beberapa warga desa yang melihat kejadian itu tampak marah dan kecewa pada Jono. Mereka mengatakan bahwa pohon itu adalah penunggu kebun dan menebangnya bisa mendatangkan malapetaka. Surya merasa tidak enak hati dengan kejadian itu. Ia meminta maaf kepada warga dan berjanji akan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Namun, beberapa warga tampak masih tidak terima dan terus menggerutu tentang kemarahan penunggu kebun yang telah diganggu. Surya mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya.
menganggap itu hanya mitos dan kepercayaan kuno yang tidak perlu ditanggapi serius. Akan tetapi, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sedikit kekhawatiran yang mulai tumbuh. Malam harinya, Surya menginap di satu-satunya penginapan kecil yang ada di desa. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh dari luar jendela kamarnya terus mengganggunya. Kadang ia mendengar suara angin menderu kencang, meskipun cuaca tampak tenang. Kadang pula terdengar suara seperti orang berjalan di sekitar penginapan, padahal semua orang seharusnya sudah terlelap. Surya berusaha menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanyalah suara binatang malam atau ilusi pendengarannya saja. Keesokan paginya, Surya kembali ke kebun untuk melihat perkembangan pekerjaan. Ia mendapati para pekerja tampak murung dan enggan bekerja. Ketika Surya bertanya, "Ada apa?" salah seorang dari mereka memberanikan diri bercerita bahwa mereka mengalami kejadian aneh semalam. Ada yang mengaku mendengar suara wanita menangis dari arah kebun. Ada pula yang melihat sosok bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Mereka merasa takut dan tidak ingin lagi bekerja di tempat itu. Surya berusaha meyakinkan mereka bahwa apa yang mereka alami hanyalah mimpi atau imajinasi belaka. Ia menawarkan upah lebih tinggi agar mereka mau melanjutkan pekerjaan. Namun, sebagian besar pekerja tetap menolak dan memilih untuk pulang. Hanya beberapa orang saja yang bersedia tinggal, itu pun dengan wajah yang tampak tegang dan ketakutan. Mulai saat itu, suasana di kebun terasa semakin tidak nyaman. Surya sendiri mulai merasakan hal-hal aneh. Ketika ia sedang memeriksa lahan, tiba-tiba saja ia mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Padahal di sekitarnya tidak ada tanaman melati. Kadang-kadang ia mendengar suara bisikan lirih yang tidak jelas asalnya. Bahkan, beberapa kali ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Surya berusaha untuk tetap rasional dan mencari penjelasan logis untuk setiap kejadian aneh yang dialaminya. Ia berpikir, mungkin bau melati itu terbawa angin dari tempat lain. Suara bisikan itu mungkin hanya suara desiran angin di antara dedaunan. Dan perasaan diawasi itu hanyalah perasaannya sendiri, karena suasana tempat itu yang memang agak sunyi dan terpencil. Namun semakin hari, kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi dan semakin mengganggu. Pada suatu malam, ketika Surya memutuskan untuk bermalam di gubuk yang sudah sedikit diperbaiki di tengah kebun, ia mengalami kejadian yang benar-benar membuatnya merinding. Saat ia sedang berbaring di atas dipan, tiba-tiba ia mendengar suara gamelan sayup-sayup dari luar gubuk. Suara itu terdengar sangat merdu, namun juga terasa sendu dan mistis. Surya memberanikan diri untuk mengintip keluar jendela. Malam itu gelap gulita, hanya rembulan sabit yang samar-samar menerangi sekitarnya. Ia tidak melihat apapun di luar sana. Namun, suara gamelan itu semakin lama semakin jelas terdengar. Seolah-olah sumbernya semakin mendekat. Bulu kuduk Surya berdiri. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun ia sudah memakai selimut tebal. Tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti. Keheningan malam kembali menyelimuti kebun. Surya menarik napas lega, berpikir bahwa suara itu mungkin hanya halusinasi. Namun, beberapa saat kemudian, ia mendengar suara lain yang jauh lebih menakutkan. Suara itu seperti suara wanita tertawa cekikikan. Terdengar sangat dekat, tepat di luar dinding gubuknya. Tawa itu terdengar aneh, sinis, dan penuh dengan aura jahat. Surya memejamkan matanya rapat-rapat, berusaha untuk tidak mendengarkan suara mengerikan itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada kehadiran yang sangat buruk di dekatnya. Ia terus berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari segala macam bahaya. Suara tawa itu terus terdengar semakin lama semakin keras, hingga akhirnya perlahan-lahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Setelah kejadian malam itu, Surya merasa sangat ketakutan.
Ia tidak bisa tidur nyenyak dan terus dihantui oleh suara tawa mengerikan itu. Keesokan paginya ia memutuskan untuk pergi dari kebun itu dan kembali ke kota. Ia tidak lagi mempedulikan rencana pembangunan vilanya. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya menjauhi tempat yang terasa sangat berbahaya itu. Sebelum meninggalkan desa, Surya sempat bertemu kembali dengan Pak Karta. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya di kebun. Pak Karta mendengarkan ceritanya dengan wajah prihatin. "Memang, Pak Surya," kata Pak Karta dengan nada pelan, "tanah kebun itu sudah lama dikenal angker oleh warga desa. Konon, tempat itu adalah bekas sarang jin. Banyak kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang yang mencoba menggarap tanah itu sebelumnya." Surya terkejut mendengar penjelasan Pak Karta. Ia merasa bodoh karena tidak mencari tahu lebih dulu tentang sejarah tanah yang dibelinya. Sekarang ia mengerti mengapa harga tanah itu relatif murah dan mengapa para pekerja ketakutan. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Karta?" tanya Surya dengan nada putus asa. "Sebaiknya Bapak lupakan saja rencana membangun villa di sana," jawab Pak Karta. "Lebih baik Bapak jual kembali tanah itu kepada orang lain yang mungkin lebih tahu cara berurusan dengan penghuni di sana." Surya mengangguk lemah. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ambisinya untuk memiliki villa di desa telah membawanya ke dalam situasi yang menakutkan. Ia memutuskan untuk mengikuti saran Pak Karta dan segera menjual kembali tanah kebun itu. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan tempat yang ternyata menyimpan misteri dan kengerian di luar nalar manusia. Pengalaman buruk ini menjadi pelajaran berharga baginya untuk selalu berhati-hati dan mencari tahu segala informasi sebelum mengambil keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang belum ia ketahui. Disinilah kisah Surya berhenti. Ia telah menyerah mundur dari pertarungan yang bahkan tidak ia sadari sedang ia hadapi. Namun, sebidang tanah itu yang kini kembali kosong dan terbengkalai masih menyimpan misteri dan kekuatan yang tak terjamah. Cerita tentang keangkeran kebun itu menyebar dengan cepat di antara warga desa, membuat tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya, apalagi membelinya. Tanah itu kembali menjadi tempat yang terlupakan, diselimuti oleh aura dingin dan kisah-kisah seram yang beredar dari mulut ke mulut. Beberapa tahun berlalu, desa itu tetap tenang dengan rutinitasnya yang sederhana. Kisah tentang kebun angker itu mulai memudar, hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak. Namun suatu hari, sebuah mobil tua melaju perlahan memasuki desa. Dari dalamnya seorang pria berjenggot rapi dengan sorban di kepala turun. Ia adalah Ustadz Somad, seorang ulama muda yang dikenal karismatik dan memiliki semangat tinggi untuk berdakwah. Ustadz Somad telah mendengar tentang sebidang tanah luas yang dijual murah di desa ini. Ia tertarik untuk mendirikan sebuah pesantren di sana, tempat para santri bisa belajar agama dan menghafal Al-Quran. Ia tidak tahu menahu tentang sejarah kelam tanah itu, atau mungkin ia tahu namun tidak terlalu mempedulikannya. Baginya, setiap jengkal tanah Allah bisa menjadi ladang ibadah. "Assalamualaikum Pak Karta," sapa Ustadz Somad ramah saat bertemu dengan kepala desa. "Saya Ustadz Somad. Saya ingin menanyakan perihal tanah yang dijual di ujung desa itu." Pak Karta sedikit terkejut melihat Ustadz Somad tertarik pada tanah tersebut. Ia ragu-ragu untuk menceritakan semua kejadian yang pernah menimpa Surya. Namun melihat ketulusan di mata Ustadz Somad, ia akhirnya memutuskan untuk bercerita. "Begini Ustadz, tanah itu memang ada sejarahnya. Banyak yang bilang angker. Bahkan dulu ada pengusaha dari kota yang sampai lari ketakutan karena diganggu penunggu di sana." Ustadz Somad mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Justru ada ketenangan yang terpancar. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
Itu semua adalah ujian dari Allah, Pak Karta. Insya Allah dengan izinnya, kita bisa menjadikan tempat itu berkah. Jika memang ada gangguan, itu artinya kita punya tugas untuk membersihkannya. Pak Karta merasa lega melihat keteguhan hati Ustadz Somad. Ia pun membantu Ustadz Somad mengurus segala administrasi pembelian tanah. Setelah resmi menjadi miliknya, Ustadz Somad segera memulai pembangunan pesantren. Ia tidak sendiri. Beberapa santri senior dan relawan dari kota ikut membantunya. Proses pembangunan dimulai dengan membersihkan lahan. Kali ini, Ustadz Somad tidak menebang pohon-pohon besar yang dianggap keramat. Ia hanya membersihkan semak belukar dan meratakan tanah untuk pondasi bangunan. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, Ustadz Somad dan para santri selalu mengadakan doa bersama, memohon kelancaran dan perlindungan dari Allah. Awalnya, semua berjalan lancar. Tidak ada kejadian aneh yang berarti. Ustadz Somad mulai merasa optimis bahwa pilihannya tepat. Bangunan pesantren mulai berdiri kokoh, mushola sudah rampung, dan beberapa asrama santri sudah bisa ditempati. Akhirnya, Ustadz Somad membuka pendaftaran santri baru. Santri-santri berdatangan dari berbagai daerah. Pesantren kecil itu mulai ramai dengan suara lantunan ayat suci Al-Quran dan tawa riang anak-anak. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Gangguan pertama muncul setelah beberapa minggu pesantren beroperasi. Suatu malam, Amin, salah satu santri yang dikenal paling penurut dan tidak banyak tingkah, tiba-tiba menjerit ketakutan di tengah malam. Ia mengaku melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala mengintip dari jendela asrama. Teman-temannya yang terbangun karena jeritan Amin mencoba menenangkannya. Namun Amin terus meracau dan menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ustadz Somad segera datang. Ia membacakan ayat-ayat ruqyah dan mengusap kepala Amin. Perlahan, Amin menjadi tenang dan tertidur kembali. Namun kejadian itu menyisakan ketakutan di hati para santri. Beberapa hari kemudian, giliran Budi, santri lainnya, yang mengalami kejadian aneh. Ia mengaku melihat seorang wanita berambut panjang dengan pakaian putih lusuh mondar-mandir di sekitar sumur pesantren saat ia sedang mengambil wudhu tengah malam. Wajah wanita itu pucat pasi dan tatapannya kosong. Budi lari terbirit-birit kembali ke asrama, tidak berani kembali ke sumur. Ustadz Somad menyadari bahwa gangguan itu bukan halusinasi semata. Ia mulai merasakan hawa yang tidak biasa di sekitar pesantren, mirip dengan apa yang Surya rasakan dulu, namun kali ini terasa lebih pekat. Ia sering mendengar suara bisikan lirih di malam hari, atau melihat bayangan melintas di ujung pandangannya. Namun Ustadz Somad tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru semakin yakin bahwa ada sesuatu yang harus ia hadapi di tempat ini. Gangguan semakin intens. Beberapa santri mulai sering mengalami kesurupan. Biasanya terjadi saat mereka sedang mengaji di malam hari atau saat sedang tidur. Tubuh mereka mendadak kejang, mata melotot, dan suara yang keluar dari mulut mereka bukanlah suara mereka sendiri, melainkan suara berat atau suara melengking seperti wanita penuh amarah dan ancaman. "Pergi, ini tempat kami. Kalian mengganggu ketenangan kami," teriak suara itu dari mulut salah satu santri yang kesurupan. Ustadz Somad dan santri senior berusaha menenangkan santri yang kesurupan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Prosesnya seringkali sulit, memakan waktu berjam-jam, dan meninggalkan santri yang kesurupan dalam keadaan lemas dan trauma. Kejadian ini membuat sebagian santri merasa takut dan ingin pulang. Orang tua mereka pun mulai khawatir, dan beberapa di antaranya sudah menjemput anak-anak mereka. Ustadz Somad tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak bisa membiarkan gangguan ini terus-menerus terjadi dan mengganggu proses belajar mengajar di pesantrennya. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan para santrinya. Setelah merenung cukup lama, Ustadz Somad memutuskan untuk meminta bantuan dari guru besarnya, Kiai Abdul.
Kiai Abdul adalah seorang ulama sepuh yang dihormati, memiliki ilmu agama yang sangat tinggi, dan dikenal memiliki karomah serta kebijaksanaan dalam menghadapi hal-hal gaib. Perjalanan ke tempat Kiai Abdul cukup jauh, melewati hutan dan lembah. Ustadz Somad berangkat bersama 2 santri senior yang paling berani, Ali dan Hasan. Setibanya di sana, Ustadz Somad menceritakan semua yang terjadi di pesantrennya, mulai dari penampakan hingga santri-santri yang kesurupan. Kiai Abdul mendengarkan dengan tenang, sesekali memejamkan mata, seolah meresapi setiap kata yang diucapkan Ustadz Somad. Allah sedang menguji kesabaran dan keimananmu, Nak Somad, ujar Kiai Abdul dengan suara serak, namun penuh wibawa. Tanah itu memang sudah lama dihuni oleh jin-jin dari golongan Ifrit dan Qarin. Mereka merasa terusik dengan kehadiran manusia di sana, terutama karena kalian membangun tempat ibadah. Mereka tidak suka dengan lantunan ayat suci dan doa-doa. Lalu apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya Ustadz Somad. Kiai Abdul tersenyum tipis. Kita akan bersihkan tempat itu, Nak. Insya Allah dengan izin Allah dan doa-doa kita, mereka akan pergi. Kiai Abdul memutuskan untuk ikut kembali ke pesantren bersama Ustadz Somad. Kedatangan Kiai Abdul membawa harapan baru bagi para santri yang masih bertahan. Mereka merasa lebih tenang dan bersemangat. Malam harinya setelah sholat Isya berjamaah, Kiai Abdul mengumpulkan semua santri dan Ustadz Somad di mushola. Ruangan itu terasa hening, namun ada ketegangan yang menyelimuti. Kiai Abdul memimpin doa bersama. Lantunan ayat-ayat suci memenuhi ruangan, terasa lebih kuat dan bergetar dari biasanya. Setelah doa, Kiai Abdul mulai menjelaskan strategi mereka. Kita tidak akan melawan mereka dengan kekerasan fisik. Kita akan melawan mereka dengan kekuatan Al-Quran, dengan keimanan kita kepada Allah. Kita akan mengusir mereka dengan izinnya. Kiai Abdul meminta para santri untuk tetap tenang dan fokus. Ia membagi santri menjadi beberapa kelompok. Beberapa kelompok ditugaskan untuk membaca surat Al-Baqarah secara bergantian tanpa henti di seluruh area pesantren, dari asrama hingga dapur. Kelompok lain bertugas untuk membaca ayat kursi dan doa-doa perlindungan di titik-titik yang sering terjadi penampakan atau kesurupan, seperti sumur dan area pepohonan besar. Ustadz Somad dan Kiai Abdul sendiri akan berkeliling memimpin. Malam itu, suasana di pesantren terasa sangat berbeda. Udara menjadi lebih dingin. Suara-suara aneh mulai terdengar. Ranting-ranting pohon bergesekan kencang, seolah ada yang mengguncangnya, meskipun tidak ada angin. Bau busuk tiba-tiba menyengat, bergantian dengan bau melati yang sangat kuat. Beberapa santri yang ditugaskan di luar sempat melihat bayangan-bayangan hitam berlalu lalang dengan cepat di antara bangunan. Ada yang mendengar suara tangisan anak kecil dari arah kebun yang gelap, dan suara tawa cekikikan yang sinis dari atap asrama. Seorang santri bernama Fajar yang bertugas di dekat sumur tiba-tiba merasakan tangannya ditarik dengan kuat. Ia hampir jatuh, namun ia segera menguatkan diri dan terus membaca ayat kursi dengan suara bergetar. Ia melihat bayangan putih melintas di depannya, namun ia berusaha tidak melihatnya dan terus fokus pada bacaannya. Di sisi lain, di salah satu asrama, Ahmad, seorang santri remaja, tiba-tiba ambruk dan mulai kejang-kejang. Suara berat dan kasar keluar dari mulutnya. "Hentikan, kalian tidak bisa mengusir kami." Ustadz Somad dan Kiai Abdul segera menghampiri Ahmad. Kiai Abdul menekan telapak tangannya ke dahi Ahmad sambil membacakan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang dan penuh penekanan. Tubuh Ahmad terus bergetar hebat, namun Kiai Abdul tidak gentar. Ia terus membacakan ayat demi ayat hingga perlahan tubuh Ahmad mulai tenang. Pertempuran tak terlihat itu berlangsung selama berjam-jam. Para santri terus membaca Al-Quran tanpa henti,
Suara mereka saling bersahutan di keheningan malam. Rasa takut menyelimuti. Namun semangat keimanan mereka lebih besar. Mereka tahu mereka sedang berjuang untuk rumah mereka, untuk tempat mereka menuntut ilmu. Menjelang subuh, gangguan-gangguan itu mulai merida. Suara-suara aneh menghilang. Bau-bau aneh pun lenyap. Hawa dingin yang menusuk perlahan tergantikan oleh udara pagi yang segar. Aura gelap yang semula menyelimuti pesantren kini terasa lebih terang dan bersih. Kiai Abdul menarik napas panjang. Wajahnya tampak lelah, namun senyum tipis terukir di bibirnya. Alhamdulillah mereka sudah pergi, Nak. Tapi ingat, mereka mungkin saja kembali jika kita lengah. Teruslah istiqomah dalam beribadah dan jangan pernah berhenti mengaji. Al-Quran adalah perisai terbaik kita. Sejak malam itu, pesantren Ustadz Somad benar-benar bersih dari gangguan. Tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi kesurupan. Para santri bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Lantunan ayat suci Al-Quran kini bergema dengan damai di seluruh penjuru pesantren, bukan lagi terganggu oleh bisikan atau tawa jahat. Desa itu pun merasakan perubahan. Warga mulai berani melewati jalan di depan pesantren. Bahkan beberapa di antaranya mulai mengirimkan anak-anak mereka untuk menimba ilmu di sana. Nama Ustadz Somad dan Kiai Abdul semakin dikenal dan dihormati. Pesantren itu tumbuh menjadi mercusuar ilmu dan kedamaian. Bukti nyata bahwa kekuatan iman bisa mengusir kegelapan. Tanah yang dulu dikenal angker, tempat surya lari terbirit-birit karena ketakutan, kini telah berubah menjadi tempat yang diberkahi. Jin-jin yang pernah mendiami tempat itu, yang merasa terusik oleh kehadiran manusia, kini telah pergi entah kemana, diusir oleh kekuatan doa dan ketulusan hati. Cerita tentang keangkeran tanah itu kini berganti menjadi kisah tentang perjuangan dan kemenangan iman, menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya.